Kalau saya kesannya pertama kali ketemu ini secara langsung gini ya, saya memuji dengan orang yang punya jabatan segitu pentingnya bisa menjawab, bisa menerima orang-orang yang di bawah itu, merangkul gitu loh Mas, kesannya merangkul. Nggak ada kesan kesombongan atau kemampuan, nggak ada. Tidak pernah kita rasakan nikmatnya kemenangan tanpa kerasnya perjuangan. Yang saya ungkapkan adalah fakta, Pak Ganjar juga menanggapi dengan fakta, ya sudah. Ini mata. Everything okay. Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Loh, memang Ganjar itu orang biasa. Bapaknya hanya polisi berpangkat rendahan dan ibunya penjual bensin eceran. Rumahnya hanya kontrakan dan dengan 5 saudaranya ia telah miskin sejak dalam kandungan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masa kecil, bapak saya polisi rendahan, ibu saya ibu rumah tangga. Setiap bulan bapak saya gajian dikasih ke ibu, saya nganter ibu ke warung, namanya Mbak Yarni. Bukunya tebel banget, sampulnya batik, isinya utang ibu saya. Tapi tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kesukaannya membaca buku-buku Soekarno menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto. Melalui GMNI, Ganjar menjadi marhainis sejati. Tak heran selepas kuliah ia memutuskan meniti karir politik dari bawah dengan nyantrik langsung pada Taufik Kemas. Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri sejak mahasiswa lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu melewati berbagai prahara politik. Dari peristiwa Kuda Tuli, lengsernya Soeharto hingga PDIP berhasil mengikuti pemilu pada 99. Tapi orang baru mengenal Ganjar saat dirinya menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Di akhir periode kedua, Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jateng 2013. Begitu dilantik sebagai gubernur, Ganjar langsung menggebrak dengan memberantas berbagai pungli di sejumlah sektor. Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah pada 27 April 2014. Ini tidak hanya soal pungli petugas yang melibatkan uang Rp20.000, tapi berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh jembatan timbang di Indonesia. Katanya aku salah tuh, bener ini. Buka itu malah, Ci. Kasih semua buka. Apa kayak di sini? Hah? Apa ini? Buka semua lagi. Ini anak bangunan ini ternyata belum melaksanakan perintah saya. Ini sekarang saya di Subah. Apa kafe Sumatera masih terima uang, Pak? Berkat sidak Ganjar, Kementerian Perhubungan mengevaluasi sistem operasional jembatan timbang menjadi modern dan bersistem digital serta terkoneksi online. Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali hingga Sumatera berterima kasih pada Ganjar karena membebaskan mereka dari pungli yang menggerogoti penghasilan mereka. Adanya juga pungli oleh aparat, saya kira nanti akan saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri, Pak Kapolri agar itu ditindaklanjuti. Nggak bisa seperti itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Gebrakan berikutnya adalah memutus jual beli jabatan di Pemprov Jateng. Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tes kompetensi. Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng diterapkan secara menyeluruh. Tak ada lagi setor-setoran dari bawahan ke atasan. Tak ada lagi pemotongan anggaran proyek. Bahkan pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta orang lain. Pada sektor pendidikan, Jateng kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi. Gara-garanya Ganjar membangun SMK khusus untuk siswa miskin berprestasi. Ya, ini bagian dari spirit agar mereka yang tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama, akses yang sama dalam mendapatkan.
Jateng juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah. Dengan populasi anak muda di Jateng mencapai 70% lebih, provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif. Kalau konteks OTT, tangkap tangan, semuanya itu sudahlah, itu akan menjadi berita bunga-bunga yang ada di media dan seolah-olah memang kita buruk dan kita busuk. Tapi cerita baik, proses panjang merubah sistem, merubah perilaku tidak pernah muncul. Maka pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Masuk ke sekolah, tadi masuk ke dunia usaha, masuk dalam perizinan-perizinan yang kemudian bisa kita pantau. Berkat ini, Pemprov Jateng diganjar penghargaan anti korupsi dari KPK 3 kali berturut-turut, 2015, 2016, dan 2017. Tahun 2020, Jateng kembali menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Yang tertangkap oleh KPK melakukan korupsi itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik. Jadi praktek baik terus kita kembangkan. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah. Sukses selalu. Ini tidak hanya sekedar penghargaan, tapi ini adalah satu sikap, ini adalah satu perubahan, dan ini adalah salah satu komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi dengan membuat unit pengelolaan gratifikasi di masing-masing instansi. Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jateng meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas. Tidak sekali, tapi 2 kali berturut-turut dari 2019 hingga 2020. Ganjar juga dikenal gubernur yang jarang ditemui di kantor. Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh Jateng. Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkruan dengan warga hingga tengah malam. Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga. Pesertanya beragam, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar komunitas perempuan hingga difabel. Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya. Saya lagi ketemu dengan teman-teman di Purworejo. Ini warung apa jenis? Tapi ternyata menarik, waktunya sih hanya beberapa menit, tapi ada usulan sepak bola Purworejo yang ingin maju, ternyata ada bencana, ada kelompok yang tadi itu ya masyarakat yang kemarin dulu gitu kan, karena kampanye, ada bencana, ada rumah tidak layak huni yang tidak sesuai, ternyata dimanapun kita bisa menyerap aspirasi dan mendengarkan mereka, sekaligus mengedukasi agar masyarakat tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Ya, masyarakat Purworejo, terima kasih. I love you. Saya orangnya merakyat ya, orangnya merakyat. Dia mau mendengar keluhan dari rakyat, menjawabnya dengan istilahnya sesuai kemampuan penerimaan dari rakyat sendiri. Kemampuan dia untuk menerima, dia tidak mau dengan bahasa-bahasa yang sulit, tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana bisa masuk dimengerti sama masyarakat. Namun Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas, ada 35 kabupaten kota dengan populasi 36,2 juta jiwa. Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial. Ia membagi informasi, mensosialisasikan program kerja, menerima laporan, aduan, dan masukan dari warga. Tengok saja Twitternya, dari laporan bencana, pelajar tak bisa bayar sekolah, ijazah siswa ditahan, warga sakit tak bisa berobat, hingga kakek terlantar di emperan toko. Semua ia bantu dengan cepat. Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu. Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Otonomi daerah telah membagi tugas pokok dan fungsi setiap pejabat daerah. Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus Ganjar karena peraturan perundang-undangan. Namun koordinasi dan komunikasi intens dengan bupati atau wali kota serta lobi Ganjar yang kuat di pusat inilah yang mempermudah penyelesaian persoalan. Berkat Ganjar pula Jateng membangun 2 bandara baru, Bandara Ngloram di Blora dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana. Setelah tol dari Brebes hingga Semarang dan Semarang ke Solo tersambung, kini Ganjar mengakselerasi tol Semarang Demak, tol Bawen Jogja, dan tol Solo Jogja.
Harapannya, konektivitas yang semakin lancar akan semakin mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Saya menyampaikan terima kasih. Jadi ada harapan baru dalam dunia transportasi udara, wabil khusus di sekitar Blora ya, bahwa transportasi ke sana insya Allah akan jauh lebih layak, lebih cepat dengan fasilitas yang sudah ada. Masyarakat pasti akan menyambut luar biasa, apalagi yang Meloran itu uji coba pertama dulu aja semua orang saya melihat antusiasmenya. 2 kali itu tidak salah saya ngecek perkembangannya, dulu juga sambutannya dahsyat. Kerjasama dengan Pemkab Blora bagus banget, maka saya terima kasih kepada mereka semua yang sudah membantu. Di luar kerja-kerja kegubernuran, Ganjar adalah pribadi bersahaja dan religius yang akrab dengan para pemuka agama. Ganjar rutin menggelar cabang bersolawat, rajin mengunjungi para kiai dan habaib, membina hubungan baik dan saling menghormati dengan para romo, pendeta, pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu, hingga penganut aliran kepercayaan. Ganjar percaya kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan yang baik adalah pilar kedamaian bangsa. Itulah mengapa ia sangat keras menolak intoleransi dan radikalisme. Belum ada gubernur lain, terutama di Jawa, yang setegas Ganjar dalam perang melawan ideologi yang menolak Pancasila. Namun perang ini bukan dilakukan membabi buta. Upaya melalui jalur pendidikan dan gerakan secara persuasif dikedepankan. Tentu kalian pernah menonton di medsos Ganjar ketika mengunjungi para ex-narapidana terorisme, bukan? Sejuk sekali melihat seorang gubernur bisa ngobrol dan bercanda dengan mereka yang dulu membuat bom dan meneror negara. Semua itu terjadi karena Ganjar tak pernah menganggap dirinya sebagai pejabat atau atasan. Lah kok sampean iso ceritain terus dodol soto iso masak soto apa ngarang? Dulu katanya ahli meracik dulu ya, kita racik soto sekarang Pak. Tahu tak? Dulu racik apa? Dulu racik bom. Sekarang racik soto. Pada bio akun Twitternya, ia cuma menuliskan, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat," karena hakikatnya setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat. Lebih khusus bagi Ganjar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ibaratnya adalah jembatan. Dia jembatan antara pusat dan daerah, jembatan antara rakyat dan birokrat, jembatan antar kalangan dan kelompok baik agama, sosial, hingga organisasi kemasyarakatan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.